Ini kita akan membahas tentang mahalnya waktu bagi seorang muslim. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah agar setiap muslim peduli terhadap waktunya. Bahkan per detik dari waktunya di muka bumi ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Allah bersumpah wal-lail, demi waktu malam, wad-duha, demi waktu duha. Allah bersumpah wal-fajr, demi waktu subuh. Dan juga yang paling umum yang sering kita dengar adalah wal-asr, dan demi waktu. Dan yang kita akan fokus di surah Al-Asr ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Waw adalah waw qasam. Allah bersumpah. Dan Allah tidak bersumpah dalam Al-Quran kecuali sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang telah beriman. Asr adalah waktu. Alif lam yang digunakan di sini, wa al-asr, adalah alif lam yang menekankan tentang waktu itu apa yang dimaksudkan. Sebagian ulama tafsir mengatakan adalah waktu kalian di dunia. Maksimalkan. Lalu Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Inna adalah harfut ta'kid. Sesuatu yang menitik beratkan tentang pentingnya apa yang disampaikan. Sesungguhnya semua manusia pasti dalam keadaan rugi. Maksudnya yang tidak memaksimalkan waktu mereka. Tidak tahu nilai waktu yang sudah Allah berikan kepada mereka yang sangat terbatas. Lalu dikatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Hanya satu golongan yang bisa lolos di sini, yaitu orang-orang yang sibuk dengan keimanannya dan juga amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka saling mewasiatkanlah kebenaran ini dan saling mewasiatkanlah kesabaran dalam melalui waktu-waktu itu dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan meninggalkan kemaksiatan serta sabar terhadap cobaan yang selalu dilalui oleh setiap manusia dari sakit, gangguan orang dan seterusnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5933. Kata beliau, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang Allah siapkan bagi hamba yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu yang pertama adalah as-sihha, kesehatan yang Allah berikan. Kita harus gunakan kesehatan kita sebelum sakit, karena kapan kita sakit maka akan sangat terbatas aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah waktu yang lowong. Jadi kebanyakan orang subhanallah pada saat dia menemukan waktu malam yang panjang, maka dia sibukkan dirinya untuk menghabiskan waktu itu dengan hal-hal yang kosong. Atau siang yang dianggap panjang, maka juga dimaksimalkan dengan hal-hal yang kosong. Mungkin dengan hanya tidur saja, mungkin hanya dengan bersenda gurau, mungkin hanya dengan obrolan kosong, dan seterusnya. Padahal per detiknya waktu kita sangat mahal. Begitu ruginya seseorang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia ini kalau dia tidak pakai untuk beribadah. Kata para ulama, kalau seorang mayit, sosok mayit diizinkan oleh Allah untuk hidup, maka dia dipastikan hanya ingin mengejar satu amal saleh. Apakah senyum dengan muslim, apakah sujud sekali, apakah membaca satu ayat, apakah berzikir dengan satu zikir, dan seterusnya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan tentang pentingnya atau urgensi waktu itu. Kenapa kita harus maksimalkan? Yang pertama, teman-teman sekalian, waktu adalah modal terbaik kita untuk mengejar apapun yang terbaik yang Allah janjikan di akhirat. Dan juga di dunia pasti akan ikut prestasi-prestasi orang yang mengejar dan mengisi dengan hal yang bermanfaat. Hasan Basri rahimahullah berkata, ya ibna Adam, innama anta ayyamun, kullama zahaba yaumun zahaba ba'duk. Wahai anak Adam, kau ini hanya seperti waktu atau kumpulan hari saja. Setiap kali satu hari berlalu, maka hilanglah bagian dari dirimu. Juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, innal laila wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu bekerja untukmu, dipersiapkan agar kau bisa memaksimalnya sebagai fasilitas di dunia ini. Siang untuk mencari pahala-pahala yang besar dengan beragam tentu ya, yang bisa kita kerjakan dari mencari rezeki, menuntut ilmu, sholat berjamaah dan seterusnya. Dan malam pun seperti itu, Allah siapkan untuk bisa beribadah kepada. Yang kedua, saudaraku seiman, urgensi waktu. Waktu sangat cepat berlalu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh. Selalu saja banyak orang sekarang mengatakan, kan masih muda, kan masih sehat, nggak masalah, oh masih muda, pakai saja untuk ini dan
itu. Selalu ada kesan masa muda harus dihabiskan dengan kemaksiatan. Sampai tidak dianggap atau dianggap aneh kalau ada sosok anak muda yang justru tidak mengenal rokok, minuman keras, pergaulan bebas, atau mungkin ada orang yang tampan ataupun cantik. Aneh kalau dia berada di masjid atau dalam majelis ilmu atau menjadi orang-orang yang saleh. Padahal baginda Nabi SAW sudah mengingatkan, Inna Allah yu'jibu min syabin laisa lahu sabwa. Allah sangat kagum dengan anak muda justru yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Justru di saat-saat muda itu, di saat sehat, kita maksimalkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amal yang sangat luar biasa. Kita temukan para sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian banyak sahabat Nabi yang lain seperti Usama bin Zaid, Anas bin Malik, dan yang lainnya. Mereka justru tumbuh dalam ketaatan di masa-masa muda itu. Bagaimana pada saat Nabi SAW mengiklankan untuk perang Badar, justru mereka berada di saf-saf pertama, di umur mereka yang masih 7-8 tahun. Dan mereka sengaja berada di depan saf, ya, sebelum orang-orang tua datang agar mereka ditunjuk untuk berperang bersama Nabi SAW. Apakah di zaman sekarang kita temukan ada umat Islam yang siap menghadapi peperangan kalau dipanggil di umur, tidak usah berbicara umur 7-8 tahun, mungkin di umur 30-40 tahun pun yang sudah mendekati masa-masa dekat kematian, apalagi 50-60 tahun, mungkin mereka masih berpikir beberapa kali untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena tertanamnya keimanan dalam hati mereka. Seorang salaf yang lain bernama Amir bin Abdul Qais rahimahullah berkata, berbicara padaku, ada seseorang berkata padanya, berbicaralah padaku supaya aku bisa ambil manfaat darimu. Maka dia ucapkan kalimat yang mungkin harus direnungi baik-baik baru bisa difahami. Dia mengatakan, tahanlah jahannya matahari. Maksudnya, kalau kau bisa menahan waktumu, memaksimalkan waktumu untuk beribadah kepada Allah, maka lakukanlah. Dia bahasakan tahanlah matahari kalau kau mampu. Maksudnya, matahari akan selalu terbit, akan selalu terbenam, waktumu akan berlalu. Kalau kau tidak maksimalkan, maka akan hilang dari kamu. Juga Hasan Basri rahimahullah pernah mengantar jenazah. Kemudian beliau sambil berzikir kepada Allah. Ditanya oleh seorang anak muda di sebelahnya, kenapa anda sedang berzikir wahai imam? Maka Hasan Basri cuma menasihati mengatakan, berzikirlah karena sungguhnya yang sedang kita antar sekarang sudah tidak bisa berzikir. Maka jangan tiba waktu teman-teman sekalian di mana kita menyesali semua itu. Abul Walid Al-Baji juga berkata rahimahullah, jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu untuk melakukan perkara yang sia-sia dan hanya aku jadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan. Seorang ibu di zaman Nabi Nuh alaihissalam menangisi anaknya meninggal dunia di umur 60 tahun. Perlu kita garis bawahi, kaum Nabi Nuh alaihissalam umurnya ratusan tahun, bahkan sampai 1000 tahun. Karena beliau sendiri berdakwah di kaumnya 950 tahun. Ini satu generasi. Maka ada satu ibu, anaknya meninggal di zaman Nabi Nuh alaihissalam, umurnya 60 tahun. Ibu itu menangisi anaknya. Nabi Nuh alaihissalam lewat sambil berkata, kenapa kau menangis hai ibu? Kata ibu itu, anak saya meninggal masih kecil, kasihan, belum bisa merasakan dunia. 60 tahun pada saat itu umurnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, hai ibu, jangan kau tangisi anakmu, karena akan ada nanti kaum manusia seperti kita di akhir zaman, umur mereka yang seperti umur anakmu ini adalah umur yang tertua di zaman kita sekarang. Kalau sudah 60 tahun kita anggap sudah ubanan, sudah tua, sudah lemah. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam seperti anak 6 tahun. Apa kata ibu tersebut? Dan ini pesannya. Kata ibu tersebut, demi Allah wahai Nabi Allah, ya, kalau seandainya saya hidup di zaman itu dan Allah cuma memberikan saya 60 tahun, maka saya akan gunakan semuanya untuk sujud kepada Allah. Saya akan sujud 60 tahun, tidak angkat-angkat kepala saya karena saya tahu umur saya cuma itu. Yang ketiga teman-teman sekalian, waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Perhatikan perkataan Abu Bakar sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, inna lillahi haqqan bin nahari la yakbaluhu bil lail wa innahu walillahi haqqun bil lail la yakbaluhu bin nahar. Ketahuilah, kata Abu Bakar, sesungguhnya Allah memiliki hak pada waktu siang hari. Seperti sholat subuh di pagi hari, sholat duhur, zikir pagi, sholat duha. Itu tidak Allah terima di waktu malam hari. Kalau kita mau sholat duha di malam hari tidak akan diterima sama Allah. Kalau kita mau sholat duhur di waktu malam hari tidak akan diterima. Ada waktunya ditentukan. Dan Allah memiliki hak pada malam hari dan yang dia tidak akan menerimanya di siang hari.
Seperti sholat tahajud, sholat maghrib, sholat isya, nggak diterima kalau kita kerjakan di waktu duhur misalnya. Maka maksud beliau adalah gunakan, maksimalkan baik-baik dalam ketaatan. Hasan Basri juga berkata dalam masalah ini, tentang beliau menggambarkan tentang para sahabat Nabi, bagaimana mereka sangat luar biasa menjaga waktu-waktu mereka. Adraktu aqwaman kana ahaduhum asyahhu ala umrihi minhu ala darahimihi wa dananirihi. Aku mendapati kaum, maksudnya para sahabat Nabi, mereka lebih pelit dengan waktu mereka daripada dirham dan dinarnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberikan atau dicatatkan atau disenungkil sebuah kisah, saking tidak maunya kehilangan waktunya, kalau beliau tidur di malam hari, maka beliau meletakkan seember air di sebelah ranjangnya, dan beliau letakkan tangannya yang sebelah kanan di atas ember air itu, sehingga pada saat beliau tersentuh air tersebut, beliau bangun sholat malam, tidak tidur lagi sampai pagi. Beliau tidak memikirkan lagi berapa menit, berapa jam tidurnya, seperti sebagian orang di antara kita. Oh, saya masih baru 1 jam, oh saya masih baru 2 jam, seakan-akan dia rugi kalau dia harus mendirikan sholat malam. Imam Nawawi rahimahullah meninggal belum 40 tahun umurnya, tapi tidak ada yang tidak mengenal karya tulisnya. Ada banyak buku-buku yang beliau tulis yang luar biasa berkahnya, yang sudah masyhur, daripada hadits Arba'in Nawawi, Riyadus Salihin, yang hampir semua umat Islam konsumsi di seluruh dunia sekarang, diterjemahkan dalam sekian bahasa. Apa yang Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia selalu kalau mau tidur malam hari, tidurnya sambil berdiri. Beliau sambil berdiri sambil pegang buku dan menyandarkan punggungnya di dinding, dan satu kakinya disandarkan di dinding, satunya menopang tubuhnya. Kalau dia terbangun, matanya terbuka, langsung baca buku. Begitu mereka mengisi waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang keempat, teman-teman, manusia tidak mengetahui kapan berakhirnya waktu yang diberikan kepadanya. Kita tidak pernah, teman-teman, mengetahui kapan kita meninggal dunia. Keliru sekali persepsi sebagian orang menganggap dia akan meninggal kalau dia sudah masuk di ICU. Dia akan meninggal kalau sudah ubanan. Dia akan meninggal kalau sudah umur 60 tahun. Bukankah banyak fakta kita lihat di sekitar kita yang meninggal masih bayi, masih anak-anak, masih remaja, belum menikah, ataupun baru menikah, atau baru akan menikah di malam pernikahannya? Banyak sekali kasusnya. Dan Anda pun sama saya seperti itu. Kita ini, teman-teman, kata para ulama, sedang berjalan ke liang lahat masing-masing. Tinggal menunggu siapa yang masuk duluan ke liang lahat tersebut. Sangat konyol kalau selalu orang berkata, oh saya masih muda. Ini keliru. Seakan-akan mati tidak akan menjemputnya. Dan kalau ajal datang, tidak akan lagi ada cara untuk bisa menahannya. Apa yang terjadi di kalangan manusia, tabrakan, penyakit kronis, pesawatnya jatuh, misal apa saja kejadian, tenggelamnya kapal yang dia naik kapal laut misalnya, ini hanya bahan cerita manusia. Oh dia meninggal karena sakit, oh dia meninggal karena tabrakan. Intinya ajalnya telah datang. Seorang salafus saleh bernama Abdullah, dia lagi ada di kemahnya di masa klasik dulu. Kemudian lagi makan siang, datang seseorang dengan kecepatan tinggi, menunggangi kudanya sampai debu berterbangan. Kemudian turun dari kudanya lalu membuka pintu kemah. Si Abdullah lalu berkata, wahai Abdullah, ada informasi penting. Lalu Abdullah sambil makan dengan tenang, beliau kemudian mengangkat kepalanya sambil mengatakan, bicaralah. Dia mengatakan, anakmu baru saja dibunuh orang. Yang unik di sini, Abdullah tidak terlihat panik sedikit pun. Beliau dengan sangat tenang memberhentikan kunyahan mulutnya sambil mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian dia lanjutkan kunyahan makanannya. Maka orang itu penasaran, mungkin Abdullah belum dengar anaknya dibunuh orang. Dia ulangi yang kedua kali, wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang. Abdullah tetap dengan kondisi yang sama, tenang sekali jiwanya. Kemudian dia memberhentikan ucapan atau makanannya. Kemudian dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia lanjutkan lagi makanannya. Orang ini karena penasaran, dia ulang yang ketiga kali sambil berkata, wahai Abdullah, demi Allah saya melihat seseorang memegang pisau, menusuk dada anakmu, keluar darah, meninggal dunia. Artinya tidak ada lagi yang lebih jelas dari bahasa ini. Maka Abdullah tetap sama kondisinya, memberhentikan kunyahan mulutnya, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia kembali makan lagi. Maka orang ini kena penasaran, lalu dia mengatakan, wahai Abdullah, jelaskan kepada saya, apa sebenarnya yang sedang ada di benak anda? Kok bisa anak anda dibunuh orang, anda tenang? Maka Abdullah dalam kondisi anak dibunuh orang masih bisa tenang, dan dia mengatakan, duduklah, saya akan jelaskan kepada kamu. Lalu dia mengatakan, ketahuilah,
Sesungguhnya anakku meninggal dunia bukan karena tusukan mereka, tetapi karena ajalnya sudah datang. Kalau ajalnya belum datang, walaupun 1000 orang yang menusuknya, dia tidak akan mati. Kalau ajalnya sudah datang, walaupun tidak ditusuk oleh orang, di detik itu, di waktu itu, di tempat itu, dia akan meninggal dunia. Mati bisa datang setiap saat. Bagaimana seseorang di antara kita bisa merasa tenang dan aman, seakan-akan tidak terjadi apa-apa pada dia? Bukankah setiap saat kita bisa jatuh, keseleo? Anda boleh buka di YouTube sesekali mati yang tiba-tiba, tonton supaya kita sadar tidak selamanya harus kita merasa aman. Ya, karena walaupun mati adalah sebuah kebahagiaan bagi orang beriman. Para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, kalau ada seseorang antara mereka yang mau meninggal dunia, teman-temannya pada datang mengatakan berita gembira untuk kamu. Kok bisa orang mati dikatakan berita gembira? Maka dijelaskan, karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, sebentar lagi kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, sebentar lagi kau akan terima balasan amal solehmu, sebentar lagi kau akan melihat surgamu. Mereka faham itu, tapi memang semasa hidup mereka maksimalkan untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga kematian jadi berita gembira buat mereka. Tapi kalau kita semua masih kurang dengan amal saleh, masih belum taubat, maka ini semua bisa berbahaya bagi dia. Karena kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, terputus sumber pahalanya, kecuali dari 3 yang sudah masyhur: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan. Artinya akan ada orang-orang yang bisa bertambah amalnya, tapi itu dibantu oleh orang lain, atau dia sudah menjadikan aset selama dia hidup. Ada kisah unik di Saudi beberapa waktu yang lalu. Seorang kaya raya, luar biasa peninggalan hartanya, ya. Seingat saya bisa bernilai sampai puluhan miliar uang itu, atau ratusan miliar uang yang ditinggalkan sama dia. Tapi dia karena selalu sibuk dengan bisnis sampai tidak sempat menikah, dan dia jauh dari kerabatnya. Ya, dia selalu memblokir dirinya tidak bertemu dengan kerabatnya. Intinya pada saat dia meninggal dunia, pemerintah Saudi, tepatnya pengadilan, itu menahan hartanya semua dan mencari tahu mana ahli warisnya. Ditemukan hanya ada 3 ahli waris pada saat itu, dan ini sepupu yang jauh karena sudah tidak ada kerabatnya. Orang tuanya sudah meninggal, pamannya sudah meninggal semua, tinggal ada 3 orang sepupunya dipanggil, dan mereka orang-orang susah. Pada saat datang ke pengadilan, ketiganya berkata kepada hakim pada saat itu, ada apa kami diundang? Ada pelanggaran kami lakukan? Kata hakim, tidak. Apakah kalian mengenal si fulan, keluarganya meninggal tadi yang orang kaya? Mereka bilang, iya, kami tahu dia, tapi mereka belum tahu kalau meninggal. Iya, kami tahu, cuman dia selalu menjaga jarak, tidak silaturahim dengan kami, tidak membantu kami tidak tahu beritanya. Kata hakim, dia baru saja meninggal dunia, dan dia meninggalkan harta yang sangat banyak. Saya tidak temukan, atau kami tidak temukan ahli waris kecuali kalian bertiga. Maka pada saat itu pun ditandatangani, mereka mendapatkan warisan yang tadinya miskin, langsung dapat puluhan miliar satu orang, tiba-tiba menjadi kaya raya gitu. Maka setelah itu mereka sudah mau keluar dari pengadilan. Kata hakimnya, saya ingin memberikan ide sebentar, ini pelajaran yang kita ambil. Saya ingin berikan ide kepada kalian. Kan kalian juga mendapatkan harta dari si mayit tanpa upaya apa-apa. Tiba-tiba kalian mendapatkan uang jutaan real, sekian puluh miliar, tanpa ada upaya apa-apa. Bagaimana kalau setiap orang di antara kalian mengeluarkan uang, kalau nilai rupiahnya masing-masing 1 miliar saja keluarkan. Jadi kalau dia dapat 30-40 miliar, 1 miliar tidak ada, kecil sekali. Keluarkan 1 miliar setiap orang, jadi 3 orang 3 miliar, kita bangunkan masjid buat si mayit, supaya dia dapat amal soleh juga, sebagai balas juga kebaikan kalian kepada dia. Apa jawaban ketiga? Jadi ini kisah nyata teman-teman sekalian, ini bukan direkayasa. Ini jawaban bagi orang yang selalu berharap nanti ahli warisnya akan berbuat amal soleh buat dia, sehingga dia tidak banyakkan amal selama dia hidup. Ini kekeliruan. Belum tentu ahli waris kita mau berbuat baik buat kita. Mungkin pun kalau dia doakan sebulan sekali. Saya tanya jujur teman-teman sekalian hadir di sini, berapa kali Anda doakan kakek Anda dalam sehari? Berapa kali Anda doakan kerabat Anda yang sudah meninggal? Sebulan sekali kah? Setahun sekali kah? Awal kita meninggal, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-10, 1 bulan, 1 tahun masih dikenang. Setelah itu akan dilupakan. Maka yang tertinggal adalah amal yang Anda kerjakan. Apa kata kerabat yang pertama? Dia mengatakan, saya punya utang banyak, saya mau lunasi. Ini cuma alasan, dia tidak mau bersedekah untuk si mayit, pemilik harta yang sebenarnya. Kemudian yang kedua juga mengatakan, saya sudah lama hidup susah, saya ingin hidup senang sekarang. Maksudnya saya tidak akan memberikan uang untuk bangun masjid itu. Dan kisah yang ketiga, ini yang jadi pelajaran kita, orang ketiga mengatakan, hai hakim, orang ini semasa hidup, kenapa dia tidak bangun masjid buat dirinya? Kenapa sekarang kami ahli waris yang harus membangun? Walaupun orang ini juga buruk karena tidak mau bersedekah, tapi kita ambil pelajaran dari situ. Ternyata amal-amal soleh yang terbaik adalah yang kita tanamkan sendiri selama kita hidup. Kalau kita berharap setelah kita meninggal ada yang berbuat amal soleh, itu sangat kecil sekali persentase yang bisa kita dapatkan. Kalaupun yang mengenang kita anak-anak, Allahu a'lam cucu-cucu dan cicit kita apakah masih mengenang kita atau tidak. Maka maksimalkan saudaraku seiman. Itulah sebabnya Hasan Basri mengatakan, Ibna Adam, iyyaka wat taswifa fa innaka biyaumika walasta bighadin fa in yakun ghadin
fa in yaku gadin laka fakun fi gadin kama kunta fil yaumi wa illa yakun laka lam tandam ala ma faratta fil yaum. Yang artinya, wahai anak Adam, janganlah engkau menunda-nunda amalan-amalanmu, karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini, adapun besok pagi atau besok hari belum tentu engkau memilikinya. Jika engkau bertemu besok hari, maka lakukanlah pada esok hari itu sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Jika engkau tidak bertemu dengan esok hari, maka engkau tidak akan menyesal atas sikapmu menyia-nyiakan waktu itu sendiri. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus memaksimalkan waktu. Tentu saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya orang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan tentunya, dan wasiat dalam masalah ini sangat banyak. Intinya kita memaksimalkan waktu kita dengan amal soleh, dan untuk meninggalkan kemaksiatan tidak butuh energi khusus, tapi cukup sibukkan diri dengan amal soleh, kita akan jauh dari kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami semua kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan semua kebaikan juga di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Mulia dan juga Maha Pengampun. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.